Bab 1. Mengabdi di Istana Luar. Aku benar-benar mengira akan kembali ke istana belakang. Mao Mao mendapati dirinya mengenakan pakaian dari katun. Bila ia mengingat gaun goni kasar yang pernah diberikan kepadanya sebagai pelayan di istana belakang, pakaian ini terasa sangat mewah. Sayangnya kamu sudah dipecat. Kamu tidak bisa langsung kembali begitu saja. Ini tempat kerjamu mulai sekarang. Yang memperlihatkan isi istana kepadanya adalah Gao Shun, asisten Jin Shi, yang menjelaskan nama berbagai bangunan dan kantor-kantor yang berada di dalamnya. Mengingat luasnya istana, tur ini pasti akan membuat kepala pusing. Istana belakang adalah bagian dari istana dalam, tempat tinggal keluarga kekaisaran. Namun tempat kerjanya sekarang adalah istana luar, singkatnya, tempat yang sama dengan para pejabat yang mengurus berbagai organ administrasi. Di sebelah timur sana terdapat banyak prajurit dan kalangan militer, jadi sebaiknya kamu menghindari daerah itu. Mao Mao mengangguk sambil matanya mengamati tanaman-tanaman di sekitar. Dugaanku benar. Di istana belakang bahan-bahannya jauh lebih banyak. Ia menduga ayahnya, Luo Men, yang telah menanam berbagai tanaman herbal bermanfaat itu semasa bertugas di sana. Itulah yang bisa menjelaskan banyaknya tanaman obat di ruang yang begitu terbatas. Saat mereka berjalan dengan Gao Shun menjelaskan ini dan itu, Mao Mao merasakan sensasi geli yang aneh di tengkuknya. Ia melirik ke belakang dan mendapati beberapa perempuan yang bertugas di istana luar sedang menatap ke arahnya. Lebih tepatnya, melototinya. Sebagaimana ada hal-hal yang hanya dipahami oleh sesama lelaki, ada pula hal-hal tertentu yang hanya bisa dirasakan oleh sesama perempuan. Para lelaki cenderung menyelesaikan perbedaan secara fisik, sedangkan perempuan kerap menggunakan cara-cara yang menyentuh perasaan. Para perempuan ini tampaknya sedang mengamati si pendatang baru. Ini tidak menyenangkan sama sekali, pikir Mao Mao. Ia menjulurkan lidah ke arah perempuan-perempuan itu, lalu bergegas mengikuti Gao Shun menuju gedung berikutnya. Ternyata tugas Mao Mao di istana luar hampir sama dengan yang pernah ia lakukan di istana belakang, membersihkan ruangan yang diperintahkan dan mengerjakan tugas-tugas kecil sesuai instruksi. Jin Shi, agaknya, punya rencana yang lebih besar untuknya, namun tidak pernah sempat mewujudkannya. Mao Mao gagal dalam ujian. Bagaimana kamu bisa gagal? Mengapa aku harus lulus? Jin Shi dan Gao Shun sama-sama terpana. Sepertinya mereka begitu saja mengasumsikan Mao Mao akan berhasil. Karena dibesarkan di kawasan hiburan, Mao Mao bisa membaca dan menulis, serta sudah mendapat pendidikan dasar dalam bernyanyi dan bermain erhu. Ujian yang dimaksud pun tidak sesulit ujian kepegawaian negara, sehingga mereka tampaknya mengira bahwa dengan sedikit belajar, ia pasti akan lulus dengan mudah. Maaf sudah mengecewakan harapan kalian, pikir Mao Mao sambil dengan kesal mengusap bingkai jendela. Ia sedang berada di lorong kantor Jin Shi. Arsitekturnya lebih sederhana dari yang ada di istana belakang, meski bangunannya sedikit lebih tinggi. Dinding berlapis pernis merah vermilion itu berwarna merah cerah, tampaknya diperbarui setiap tahun. Kenyataannya, Mao Mao tidak suka belajar, dan kemungkinan besar lebih buruk dari rata-rata dalam mengingat hal-hal yang tidak menarik minatnya. Obat, tanaman herbal, dan ramuan adalah perkara lain, namun mengapa ada orang yang repot-repot mempelajari sejarah? Apa manfaatnya? Dan soal hukum, itu terus-terusan berubah. Apa gunanya menghafalkan sesuatu yang seperti itu? Mao Mao, sayangnya, tidak mampu mencurahkan banyak usaha ke arah itu. Wajar saja kalau ia gagal ujian. Setidaknya ia sudah membuka materi yang diberikan dengan niat tulus untuk membacanya sampai habis. Namun entah bagaimana tiba-tiba sudah pagi. Ini terjadi beberapa kali berturut-turut. Maka Mao Mao pun menghibur diri bahwa hasilnya memang sudah takdir. Ia mengangguk-angguk setuju dengan kesimpulannya sendiri. Tidak menyangka tempat ini sebegini kotornya. Di satu sisi, ruangan sebesar ini tentu punya banyak sudut yang susah dijangkau dan mudah terlewat, namun di sisi lain, Mao Mao tidak menutup kemungkinan ada sedikit kelalaian yang terlibat.
Perempuan yang bertugas di sini mendapatkan tempatnya melalui ujian, sangat berbeda dari para pelayan yang direkrut, dijual, atau bahkan dicuri untuk melayani istana belakang. Perempuan-perempuan di sini punya keluarga dan pendidikan, beserta kebanggaan yang menyertainya. Mereka mungkin menganggap pekerjaan pelayan berada di bawah martabat mereka. Bahkan jika mereka melihat debu, kecil kemungkinan mereka akan mengangkat satu jari pun untuk membersihkannya. Memang bukan pekerjaan mereka, pikirnya. Perempuan-perempuan istana luar ini berfungsi layaknya sekretaris. Membersihkan jelas bukan bagian dari tugas mereka, dan tidak ada keharusan untuk melakukannya. Namun bukan berarti mereka tidak seharusnya melakukan itu. Pemerintah sudah tidak lagi memiliki budak sejak masa mantan kaisar, dan para pejabat mulai menyewa pelayan laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas kecil. Mao Mao kini adalah salah satu pelayan seperti itu, bertugas langsung di bawah Jin Shi. Menurut pengalaman Mao Mao, perempuan yang bertugas di istana belakang umumnya disebut dayang istana, sementara yang bekerja di istana luar kerap disebut dayang pengadilan. Mungkin tidak persis begitu, namun itulah pembedaan yang tampaknya digunakan Jin Shi dan orang-orang sepertinya dalam percakapan. Apa berikutnya? Ia berpaling ke arah kantor Jin Shi. Ruangannya luas namun tidak mewah, bahkan cukup sederhana. Penghuninya adalah orang yang sibuk. Begitu meninggalkan kantor, ia jarang cepat kembali. Itu memudahkan Mao Mao dalam membersihkan, namun ada satu masalah. Permisi, tapi apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ia menyadari sejumlah dayang yang tidak dikenalnya sudah mengepungnya. Mereka semua lebih besar dari Mao Mao. Salah seorang di antaranya berbadan lebih tinggi, satu kepala darinya. Semakin baik makan, semakin besar badan, pikir Mao Mao. Pandangannya tanpa sadar mengamati tinggi dan ukuran dada para gadis itu. Yang berbicara kepadanya tadi tampak tinggi sekali, mengisyaratkan latar belakang yang sangat baik. Apa kamu mendengarkanku? Tuntut perempuan itu sementara Mao Mao masih asyik dengan pikiran-pikiran yang kurang pantas itu. Singkatnya, para dayang itu kesal karena Mao Mao melayani Jin Shi secara pribadi. Mereka ingin tahu mengapa ia yang mendapat keistimewaan seperti itu. Sayangnya, Mao Mao tidak mengetahui seluk-beluk pikiran Jin Shi. Ia hanya tahu bahwa Jin Shi yang mempekerjakannya. Seandainya Mao Mao adalah wanita bangsawan asing berpengaruh seperti Gyokuyo, atau seandainya ia semenarik Li Hua atau sepergairah Pak Irin, tidak ada yang keberatan, dan memang tidak ada alasan untuk keberatan. Namun Mao Mao terlihat tidak lebih dari sekedar gadis kurus berbintik. Para gadis itu tidak tahan melihatnya. Menyiksa mereka melihat Mao Mao berada di sisi sang Kasim tampan. Mereka rela memberikan apa saja untuk bertukar tempat dengannya. Pikir Mao Mao, harus bagaimana sekarang? Ia memang bukan yang tercepat dalam bersilat lidah. Seringkali, justru setelah berpikir keras, ia memilih untuk diam. Namun diam tampaknya akan menjengkelkan para dayang ini sama seperti apapun yang mungkin ia katakan. Ia memutuskan untuk langsung ke intinya. Kalau aku tidak salah tangkap, apakah maksud kalian adalah kalian cemburu kepadaku? Itu lebih dari cukup untuk membuat para dayang itu marah. Baru setelah pipinya ditampar, Mao Mao mulai merenungkan bahwa mungkin ia telah memilih kata-kata yang salah. Ada 5 perempuan di sekitarnya, dan Mao Mao berharap mereka tidak langsung membunuhnya di situ. Namun mereka tak henti-hentinya mendorongnya ke sudut lorong yang gelap. Tidak ada yang bisa ia rugikan lagi pada titik ini, jadi Mao Mao memutuskan untuk mencoba keluar dari situasi ini dengan bicara. Kalian tidak benar-benar mengira aku mendapat perlakuan istimewa, bukan? Wajah para dayang semakin menyeringai. Mao Mao terus berbicara sebelum ia kena pukul lagi. Itu tidak masuk akal, dan kita semua tahu itu. Apa urusan perempuan sejelek diriku ini dengan seseorang yang boleh jadi adalah penjelmaan bidadari surga? Ia menundukkan matanya ke tanah saat berbicara, namun sentakan halus di pipi para dayang itu tidak luput dari perhatiannya. Ini mungkin berhasil, pikirnya. Apakah pria mulia yang begitu kalian idamkan ini seseorang yang seleranya seburuk itu?
Ketika abalone segar dan daging babi hutan lezat tersaji di hadapan mereka, siapa yang sengaja mau mengunyah tulang ayam buangan? Seseorang harus memiliki kecenderungan yang sangat khusus untuk itu. Kata-kata terakhir itu memancing sentakan lagi dari para perempuan tersebut. Saya sendiri tidak tahu. Namun apakah kalian percaya bahwa seseorang yang seindah itu, dengan senyumnya yang bak bidadari, memiliki kecenderungan seperti itu? Saya lihat, jadi kecenderungannya adalah tidak ada yang seperti itu. Itu tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Keributan umum pun pecah di antara para perempuan itu. Mao mengira ia sudah lolos tipis-tipis, namun salah satu dayang itu menatapnya dengan penuh curiga. Namun tidak satu pun dari itu mengubah kenyataan bahwa kamu memang dipekerjakan, bukan itu benarnya, kata perempuan yang relatif tenang itu. Ia yang paling tinggi, wajahnya dingin dan tenang. Sekarang Mao memikirkannya, ia sadar perempuan ini sudah bersikap tidak berpihak selama pertengkaran tadi. Seperti perempuan lainnya, ia sudah mundur setengah langkah, namun ia terus mengamati Mao dengan saksama. Ia tampak seperti tipe yang mungkin mengikuti kerumunan hanya untuk melihat kemana arahnya, tanpa benar-benar menjadi bagian darinya. Kalau itu saja tidak cukup untuk mengurungkan niat mereka, pikir Mao. Lalu ia berkata, inilah alasannya. Ia mengangkat lengan kirinya dan menarik turun lengan bajunya. Kemudian ia mulai melepas perban yang melilit dari pergelangan tangan hingga sikunya. Ih, salah seorang perempuan itu berseru, dan mereka semua menatapnya, terpaku tak bersuara. Kulit Mao dipenuhi bekas luka yang kejam. Bekas luka dari percobaan membakar yang kulakukan belakangan ini juga meninggalkan beberapa yang cukup mengerikan, pikir Mao. Para gadis bangsawan itu pasti merasa jijik. Hati sang pujaan yang begitu indah itu seluhur dan semurni senyumnya. Aku bisa bersaksi, karena bahkan kepada seseorang sepertiku pun ia telah memberikan makanan dan tempat tinggal. Mao membalut kembali perbannya sambil berbicara. Ia dengan cermat mengiringi kata-katanya dengan pandangan malu-malu ke bawah dan sedikit gemetar di tubuhnya. Ayo kita pergi, kata salah seorang perempuan itu. Seketika kehilangan semua minat kepada Mao, mereka langsung pergi. Yang berbadan tinggi melirik ke arahnya, namun segera berlalu juga. Nah, akhirnya selesai, pikir Mao dalam hati. Ia membunyikan sendi lehernya dan mengambil kembali kain pembersihnya. Tepat ketika ia hendak mencari tempat berikutnya yang perlu dibersihkan, ia menemukan seorang kasim tampan sedang berdiri dengan kepala menempel ke dinding. Bolehkah aku bertanya apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Jinshi? Tidak ada apa-apa. Dan kamu, apakah mereka selalu mengejarmu? Tipe-tipe seperti itu? Ngomong-ngomong, apakah kamu tadi mengangkat lengan kirimu? Tidak apa-apa. Terus terang, mereka lebih mudah ditangani daripada gadis-gadis di istana belakang. Omong-omong, kalau boleh tanya, mengapa Anda berdiri seperti itu? Mao mengabaikan pertanyaan soal lengannya. Tampaknya Jinshi tidak bisa melihat segalanya dari posisi pengintaiannya. Posisi yang ia ambil itu tidak terlalu cocok untuk seorang bangsawan, pikir Mao. Dari cara Gaoshun memegang kepalanya di belakang Jinshi, sepertinya ia setuju. Kalau tidak keberatan, saya akan melanjutkan pembersihan, Tuan. Dengan Jinshi sudah kembali, tidak mungkin membersihkan kantor. Ia harus mencari tempat lain yang perlu dibersihkan. Mao pergi dengan kain dan ember, namun dari belakang ia mendengar Jinshi bergumam, kecenderungan. Aku rasa aku tidak berkata hal yang salah, Mao meyakinkan dirinya. Bahkan jika Jinshi sudah menyaksikan momen-momen terakhir konfrontasi itu, ia tidak melihat alasan khusus bagi Jinshi untuk kesal. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Ia sudah mendapat kamar yang cukup layak untuk ukuran pelayan yang tinggal di tempat kerja, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ruangannya masih agak sempit. Sebenarnya tidak lebih besar dari kamarnya di istana belakang. Bedanya, di paviliun giok ia bisa meminta izin menggunakan dapur,
dan dipadukan dengan melimpahnya bahan yang tersedia, membuat ramuan menjadi urusan yang mudah. Semua itu telah meringankan beban sempitnya kamar. Harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Mao menatap peti kayu Paulownia yang sudah ia letakkan dengan hati-hati di atas keranjang anyamannya. Di dalam peti yang disegel dengan tali sutra itu tersimpan tanaman yang tumbuh dari serangga. Namanya Dongchong Sia Chao, cacing musim dingin, rumput musim panas atau kadang disebut juga jamur ulat bulu, dan Jinshi telah membawanya beserta uang ketika ia datang ke kawasan hiburan. Hanya melihatnya saja sudah membuat Mao menandatangani kontrak tanpa pikir panjang, namun sekarang ia bertanya-tanya apakah ia sudah menjual diri terlalu murah. Namun bagaimanapun, ia tidak akan pernah bisa mengatasi keinginannya terhadap tanaman aneh yang luar biasa ini. Ia membuka tutupnya dan menatap jamur di dalamnya, dan senyum tanpa sadar tersungging di wajahnya. Senyum itu melebar menjadi seringai, dan pipinya mulai berkedut-kedut sendiri. Tidak, harus berhenti. Kemarin, ia membiarkan kedutan itu berubah menjadi jeritan keras hingga tetangga dua kamar sebelah berdatangan mengetuk pintunya untuk memprotes. Rupanya orang tidak boleh berteriak di tengah malam. Konon orang-orang sedang mencoba tidur atau semacamnya. Mao menekan jari-jarinya ke pipi untuk mengendurkan senyum, lalu berbaring di tempat tidur. Pekerjaan seorang pelayan dimulai pagi-pagi sekali, bahkan sebelum ayam berkokok. Orang yang dilayaninya mungkin memiliki kekurangan yang sangat penting, namun ia tetaplah tampan dan berkedudukan tinggi. Seseorang tidak boleh mengecewakannya. Mao menarik selimut tipisnya beserta beberapa lapis pakaian luar yang merangkap sebagai selimut dan memejamkan matanya. "Apakah kamarmu saat ini tidak terlalu kecil?" tanya sang Kasim tampan saat sarapan. Mao berkedip, lalu menjawab, "Itu lebih dari cukup bagi pelayan seperti saya." Bahkan ia sendiri memahami bahwa ia tidak bisa mengungkapkan perasaan sejujurnya. "Ya, memang sempit sekali. Kalau bisa, saya minta kamar dengan perapian yang luas di sebelah sumur." Sungguh. Kali ini ia memilih untuk tidak menjawab sama sekali. Sang Kasim baru saja bangun dan belum sepenuhnya berdandan untuk hari itu saat menikmati sarapan. Rambutnya yang biasanya rapi hanya diikat sederhana ke belakang. Penampilannya itu cukup meresahkan, betapa menggodanya ia terlihat. Gao Shun ada di ruangan bersama Mao, begitu pula seorang dayang di usia tua yang masih segar. Hanya mereka yang boleh ada di sini, dan Mao bisa memahami mengapa. Seorang perempuan bisa jadi kalap melihat apa yang sedang Mao saksikan sekarang, dan bahkan seorang laki pun mungkin lupa akan batas-batas jenis kelamin. Sosok terhormat ini, ia simpulkan, bisa jadi sungguh membawa dosa. Ia seperti serangga yang sedang birahi. Beberapa serangga betina menghasilkan aroma eksotis untuk menarik pasangan. Seekor betina saja bisa menarik puluhan atau ratusan jantan. Mao sendiri pernah memanfaatkan sifat ini untuk mengumpulkan serangga yang ia butuhkan sebagai bahan. Dari sudut pandang itu, konstitusi Jinshi bisa dianggap sangat menarik. Seandainya bisa kutangkap aroma halus itu dan kubah menjadi dupa, pasti laku keras. Begitulah cara pandang Mao terhadap bahan ramuan cinta potensialnya maksudnya terhadap Jinshi. Sayang sekali bahwa ketika Mao sedang terfokus pada suatu pikiran tertentu yang tidak ada hubungannya dengan situasi yang sedang berlangsung, perhatiannya cenderung mengembara jauh dari momen saat ini. Kebiasaan itu kerap membuatnya tidak mengikuti percakapan di sekitarnya, dan semakin diperparah oleh kebiasaannya mengangguk-angguk meski sebenarnya tidak mendengarkan. "Kalau kamu mau, akan kuperintahkan agar kamar baru disiapkan untukmu." "Hah?" Jinshi, dengan wajah yang terlihat sangat puas, sedang meminta bubur tambahan dari Suiren. Ia adalah salah satu dari sedikit dayang yang pernah melayani Jinshi. Dari penampilannya, Mao memperkirakan ia sudah lebih dari 50 tahun. Wajah Suiren tetap datar saat ia menyendok semangkuk bubur baru, menambahkan cuka hitam di atasnya. Mao tidak sepenuhnya mengikuti percakapan, namun Jinshi tampaknya mengatakan bahwa ia bersedia memberinya kamar yang lebih baik,
itu yang ia tangkap. Namun kemudian matanya bertemu dengan mata Gao Shun yang kembali memegang kepalanya. Asisten Jinshi yang selalu kelelahan itu tampak ingin menyampaikan sesuatu kepada Mao Mao, namun ia hanya mengangkat satu alis sebagai tanggapan. Kalau mau bilang sesuatu, katakan saja, pikirnya. Aku bukan pembaca pikiran. Ia menahan diri untuk tidak mengucapkan itu keras-keras, karena ia tahu bahwa ia sendiri pun kerap tidak cukup berterus terang. Mungkin kandang di dekat sumur saja, ia menawarkan, dan itulah dia, keinginan sejatinya terungkap begitu saja. Kandang, ulang Jinshi. Ya, Tuan. Kandang. Baginya, itu mewakili tempat yang paling kecil kemungkinannya untuk didatangi orang saat ia sedang memasak ramuan, namun ia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Gao Shun menggelengkan kepala sambil membentuk tanda X besar dengan kedua tangannya. Rupanya pria ini punya sisi yang suka bercanda. Mao Mao mengamati dalam hati. Tidak ada kandang, kata Jinshi datar. Ya, kurasa itu masuk akal juga, pikir Mao Mao, namun yang ia katakan hanya, tentu saja, Tuan. Setelah sarapan, Jinshi pergi bekerja. Ia kerap ada di kantornya sepanjang pagi, dan membersihkan kamar pribadi Jinshi seringkali jatuh ke tangan Mao Mao. Sungguh senang kamu datang, sayangku. Aku mulai merasakan usia ketika harus membersihkan seluruh tempat ini sendirian, kata Suiren, tersenyum terbuka. Sebelum Mao Mao datang, ia bertanggung jawab atas seluruh gedung besar itu seorang diri, namun di usia 50-an, badan seseorang mulai terasa nyeri. Kamu bukan gadis baru pertama di sini, perlu kukatakan. Tapi, yah, kamu tahu. Ada saja yang terjadi, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah bertahan. Soal itu aku pikir kamu tidak akan kenapa-kenapa, Xiao Mao. Dayang yang periang itu tampaknya sudah mengambil julukan Gao Shun untuk Mao Mao. Selain pandai berbicara, pengalaman Suiren yang kaya telah menjadikannya pekerja yang cekatan, dan tangannya tampaknya tidak pernah berhenti bergerak. Ia menggosok beberapa peralatan makan perak dalam sekejap. Membersihkan kamar tidur adalah tugasnya berikutnya. Mao Mao hendak menghentikannya, ini jelas pekerjaan pelayan, namun Suiren hanya berkata, kalau begitu kita tidak akan punya waktu untuk tugas siang hari. Itulah jawabannya. Tampaknya Suiren sudah memegang sendiri tanggung jawab membersihkan kamar-kamar sejak ada beberapa insiden dengan para pelayan dan dayang sebelumnya. Mungkin ada yang mencuri, pikir Mao Mao. Dan mungkin bukan hanya uang, ia menduga ia bisa dengan mudah membayangkan target-target lain dari kegiatan semacam itu. Menurut Suiren, bukan hanya barang yang menghilang, kadang-kadang ia menemukan mereka justru memiliki lebih banyak barang dari sebelumnya. Siapapun pasti kesal menemukan pakaian dalam yang tidak dikenali di dalam lemari, katanya. Dibuat dari rambut manusia, pula. Dengan nama yang disulam dengan cermat di atasnya. Mao Mao merinding. Ini bukan penjelasan yang ia bayangkan. Itu pasti sangat berat, Bu. Kukatakan padamu, aku trauma. Sementara Mao Mao dengan tekun menggosok bingkai jendela lainnya, ia merenung betapa hidup mungkin akan lebih baik jika sang Kasim itu mau mengenakan topeng setiap kali keluar. Mereka selesai membersihkan kamar pribadi Jinshi dan makan siang terlambat. Berikutnya adalah kantornya. Pada prinsipnya, ini lebih mudah dari membersihkan kamar pribadinya karena ruangannya tidak seelaborat itu. Namun karena mereka tidak boleh terlihat sedang mengepel dan menggosok oleh orang-orang yang terlalu penting, dibutuhkan tingkat kebijaksanaan tertentu. Apa yang akan kulakukan hari ini? Pikir Mao Mao. Ketika Jinshi menerima tamu di kantornya, Mao Mao punya waktu luang. Pada saat-saat seperti itu, ia kerap berkeliling halaman istana luar dengan dalih ada suatu keperluan. Sisi barat sudah aku jelajahi cukup menyeluruh sekarang. Sebuah peta terbentang dalam benak Mao Mao. Ia sangat ingin memeriksa sisi timur, namun ada yang menghentikannya. Disitulah markas militer berada. Mereka mungkin tidak akan senang melihat seorang pelayan mengendus-endus semak-semak di dekat kemah mereka.
ia bisa dengan mudah disalahartikan sebagai mata-mata dan ditangkap. Dan lagi pula, Gao Shun sudah secara khusus menyarankannya untuk menghindari tempat itu. Selain itu, pikirnya, bicara soal militer. Tanpa sadar, semua otot wajahnya menegang menjadi keringitan. Itu adalah ukuran betapa kuatnya alasan yang ia miliki untuk menjauhi tempat itu. Namun pada saat yang sama, daerah yang belum dijelajahi adalah daerah yang mungkin masih menyembunyikan tanaman herbal baru. Mao Mao sedang berdiri dengan tangan terlipat, tenggelam dalam pikiran, ketika ia merasakan sesuatu menghantam belakang kepalanya. Apa? Ia berbalik, menggosok bagian belakang kepalanya dan melotot, untuk menemukan seorang dayang luar yang tinggi dan elegan. Rasanya pernah melihatnya, pikir Mao Mao. Lalu ia teringat perempuan dari kerumunan yang pernah menghadangnya beberapa hari lalu. Ia hanya mengenakan riasan yang sangat minim, namun Mao Mao memperhatikan bahwa ia menggambar alis yang tebal. Bibirnya penuh dan menggembung, namun hanya sedikit dioles merah. Keseluruhannya tampak rapi, namun entah mengapa kurang mengesankan. Bisa jauh lebih baik, pikir Mao Mao. Tulang wajahnya sempurna dan paras mukanya cantik, namun riasannya membuatnya tampak kurang menonjol dari yang seharusnya. Seandainya ia memperhalus alinya, memakai merah yang lebih banyak dan cerah di bibirnya, dan menata rambutnya dalam sanggul yang megah, ia dengan mudah bisa diambil sebagai salah satu bunga istana belakang. Lagi pula, kebanyakan orang mungkin tidak akan menyadari potensi kecantikan seperti itu pada perempuan ini. Mao Mao, yang telah menghabiskan hidupnya menyaksikan gadis-gadis jalanan yang kotor berubah menjadi kupu-kupu malam yang memesona, bisa melihat kemungkinannya. Orang sepertimu tidak boleh pergi lebih jauh dari sini, kata perempuan itu, sangat blak-blakan namun entah bagaimana terdengar lelah. Mao Mao hanya berharap ia memulai dengan bicara, bukan memukul. Lalu perempuan itu berlalu begitu saja, seolah hendak menyampaikan bahwa sebagai dayang resmi istana luar, ia tidak ada urusan lebih lanjut dengan pelayan seperti Mao Mao. Di tangannya ia membawa sebuah bungkusan kecil terbungkus kain, digenggamnya dengan erat menjaganya. Mao Mao mengendus udara. Ada aroma cendana, diiringi bau pahit yang khas. Ia memiringkan kepala dengan penasaran, memandang ke arah yang dituju perempuan itu. Mungkin ia melayani salah seorang prajurit? Pikirnya. Perempuan itu datang dari arah kemah militer. Dan memang, jika ia menghabiskan waktu di sana, riasan yang sederhana mungkin pilihan yang bijak. Kemah itu mungkin tidak seseram gang-gang di kawasan hiburan, namun ada cukup banyak pria muda, dan tidak lagi muda, dengan darah yang bergejolak di sana, dan perempuan muda yang menarik sebaiknya menghindari mereka. Yang benar-benar Mao Mao renungkan, bagaimanapun, adalah bau apakah itu tadi. Lamunannya terputus oleh bunyi lonceng. Kurasa harus kulupakan dulu untuk hari ini, pikirnya. Ia membalik arah dan menuju kembali ke kantor Jinshi, berharap sang pemilik tempat itu tidak ada di sana saat ia tiba.